Selamat pagi jemaat GPDI Gloria dan jemaat GPDI Maranatha dan saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Di minggu kedua di mana kita masih belum bisa beribadah di dalam gedung gereja. Tapi kita bersyukur lewat media sosial yang ada, kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kita meminta kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, supaya kebenaran firman Tuhan akan menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa bersama-sama lagi merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kasih sayang Tuhan yang memelihara kami. Karena kuasa Tuhan yang menyertai kami dan memelihara kami. Oleh karena Tuhan, kami memohon supaya kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami dan menuntun perjalanan hidup kami. Karena kami tidak mau berjalan dalam kebenaran kami sendiri. Kami perlu firman Tuhan. Kami perlu Engkau, khususnya di dalam perjalanan hari ke depan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Karena itu urapilah kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Supaya setiap kata datang daripada Tuhan, diurapi dengan kuasa Tuhan, mendatangkan kekuatan, mendatangkan penghiburan, mendatangkan solusi bagi jemaat Tuhan, bagi kami semua. Sehingga kami beroleh sukacita tak kala kami selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Kita ada di minggu kedua di mana kita belum bisa bertemu di dalam gereja dalam satu ibadah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati kita karena Dia tahu bahwa kita perlu firman Tuhan. Persoalan masih belum selesai. Keadaan masih belum pulih. Bahkan makin kacau tampaknya. Usaha-usaha untuk mengatasi persoalan ini dilakukan oleh semua pihak. Tetapi belum ada jalan keluar yang pasti. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan solusi bagi seluruh persoalan yang ada itu hanya ada pada Tuhan. Hanya ada pada firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan menceritakan kepada kita, menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah dan tidak akan melakukan hal yang buruk kepada manusia. Kita belajar dari kitab Kejadian di mana Tuhan menciptakan dunia ini. Di mana berasal dunia yang kacau, dunia yang belum berbentuk, gelap, tidak teratur. Tapi hanya dengan firman Tuhan, Ia menjadikan semuanya baik, sangat baik.
Itu yang diceritakan di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan ayat 31. Tuhan menata, mempersiapkan semuanya bagi manusia sangat baik. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam bagian dalam firman Tuhan yang lain, bahwa Tuhan terus merancangkan akan masa depan bagi umat Tuhan. Hal-hal yang baik, tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk. Demikian kita percaya, lewat apa yang kita hadapi hari ini, walaupun nampaknya buruk, keadaan kacau, keadaan tidak ada jalan keluar tampaknya. Semua usaha sudah dikerjakan, tapi belum ada jalan keluar. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali dan percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebab memang sejak semula Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang merencanakan yang baik bagi kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan tahu dan mengerti bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Tapi lewat apa yang kita alami, Tuhan sedang mengajar kepada kita. Supaya kita makin mengerti. Supaya iman kita menjadi iman yang hidup. Dan mengenal Dia dengan benar. Firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini, kita ambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan 33. Saudara-saudara, kita akan membaca ayat-ayat ini dan kita melihat bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kita. Mari kita baca ayat yang ke-22 dan ke-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dengan jelas bahwa Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau Tiberias sendirian, tanpa Tuhan, seolah-olah tanpa Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, dan tak kalah saudara-saudaraku, ini situasi yang kita hadapi, di mana kita menghadapi fakta dan kenyataan masing-masing sendiri. Seolah-olah sendiri, seperti murid-murid menyeberangi danau Tiberias, seolah-olah sendiri. Tuhan ada di atas bukit. Tuhan seolah-olah tidak ada bersama dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah benar seperti itu? Apakah ia seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan dan yang kita pegang teguh. Lewat kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun murid-murid seolah-olah sendiri menyeberangi danau Tiberias.
apakah benar-benar sendiri? Apakah Tuhan ada di atas bukit dan tidak menyertai murid-murid? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kepada semua anak-anaknya. Artinya, walaupun seolah-olah sendirian, tapi Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan mengajarkan bahwa Dia tinggal dalam diri kita. Puji Tuhan, itu kebenaran yang kita terima. Itu firman Tuhan yang akan menuntun kita menghadapi akan situasi saat ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita tidak melihat kehadiran Tuhan, tapi Tuhan, walaupun dikatakan bahwa Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan ada bersama dan tinggal di dalam kita. Itu kebenaran firman. Itu firman. Seperti Tuhan membuat dunia ini dengan firman-Nya keluar dari kekacauan, dari ketidakteraturan menjadi semuanya baik. Hanya dengan berpegang kepada firman Tuhan, maka Dia akan membuat kita menjadi baik. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kita, walaupun Dia ada di sorga, karena Dia Tuhan yang maha hadir. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, lebih jauh kita belajar di dalam ayat yang ke-24 dan ke-25. Di sini dikatakan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas tasik, di atas air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid meninggalkan Dia untuk ke seberang, itu menjelang malam, setelah selesai ngasih makan kepada 5.000 orang. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, itu kira-kira mungkin sekitar jam 6, jam 7 malam. Nah, bayangkan dari jam 6 sampai jam 7 malam, dari jam 7 malam sampai jam 3 subuh. Itu berapa jam? Kira-kira 8-9 jam. Dan perahu murid-murid dan murid-murid sedang menyeberangi di Danau Tiberias baru beberapa mil. Kelihatan oleh Tuhan yang ada di atas bukit yang sedang berdoa. Apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dialami oleh murid-murid saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu keadaan yang sangat sulit. Sudah 8-9 jam. Perahu mereka tidak maju-maju. Bahkan gelombang dahsyat, angin sakal menghadang mereka. Persoalan ini yang dihadapi oleh murid-murid dengan segala jerih payah. Sudah sekian lama mereka berusaha dengan sepenuh tenaga, tetapi mereka tidak bisa maju, tidak bisa mengatasi gelombang laut.
Darah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat mereka lelah. Saya percaya gelombang, saya percaya angin pada saat itu yang melawan atau menerjang mereka, membuat mereka kacau, membuat mereka mungkin putus asa. Sudah 8 jam lebih kurang berusaha tapi tidak beres-beres. Pasti ada kekhawatiran di dalam hati mereka. Jangan-jangan mereka akan tenggelam. Jangan-jangan mereka akan binasa. Di mana Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghadapi situasi sekarang ini, orang-orang mungkin sudah putus asa, termasuk anak-anak Tuhan barangkali. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, seringkali sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segala usaha, tetapi tidak bisa keluar, tidak bisa mengatasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan situasi seperti yang ada, yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, usaha murid-murid sia-sia. Usaha kita sia-sia ketika kita menghadapi persoalan-persoalan berat. Persoalan berat apa yang sedang saudara hadapi saya tidak tahu. Tapi saya mengerti terlebih pada keadaan saat ini. Banyak orang yang sangat berat. Mungkin mereka berkata, kayaknya tidak sanggup lagi. Saudara, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang mengasihi kita. Tidak pernah Ia membiarkan dan meninggalkan kita. Kita melihat di dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-24 dan 25, belajar sesuatu yang luar biasa. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesus menyuruh murid-murid berlayar mendahului dia, dia pergi ke atas bukit. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang terjadi dalam murid-murid. Bukan berarti dia tidak mengerti apa yang dialami oleh murid-murid. Sebagai Tuhan yang maha kuasa, dari tempat yang maha tinggi, dia melihat keadaan saudara dan saya. Dia mengerti keadaan saudara dan saya. Dan untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa kalau Tuhan membiarkan murid-murid dan menyuruh murid-murid untuk berlayar seakan-akan sendirian, Tuhan tidak akan membiarkan mereka tenggelam di tasik. Karena persoalan, karena tenaga mereka habis, karena mereka tidak bisa mengatasi masalah itu. Keadaan sekarang, keadaan saudara yang sulit sebagaimana saudara hadapi sekarang pun Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan. Tapi Tuhan mau mengajar kepada kita. Mengajar apa? Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas tasik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat persoalan yang dihadapi oleh murid-murid dengan segala daya mereka tidak bisa mengatasinya.
persoalan yang kita hadapi, yang saudara hadapi, apapun juga itu, seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara sudah berusaha, tidak ada jalan keluar. Tuhan tahu. Dan Tuhan mau kita belajar sesuatu lewat keadaan ini. Lewat keadaan murid-murid yang berada di tengah Tasik, beberapa mil jauhnya, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan hampir tenggelam, dalam keadaan kehabisan tenaga, kehabisan daya. Saudara-saudara, Tuhan datang. Persoalan murid adalah gelombang. Persoalan murid adalah angin sakal. Ya, sekarang kita melihat bagaimana Yesus datang melawat mereka. Yesus datang di atas air. Yesus datang di atas gelombang. Yesus datang di tengah-tengah angin yang sangat dahsyat. Gelombang tidak menenggelamkan dia. Angin tidak menerbangkan dia. Tidak menghalangi dia untuk maju menemui murid-muridnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini ia ingin mengajar kepada kita. Sekalipun sekali lagi ia ada di atas bukit, sekalipun ia berkata, ia duduk di atas, di sebelah kanan Bapa di sorga, tetapi dia juga Tuhan yang bisa hadir di dalam kehidupan kita. Seperti dia yang bisa hadir tanpa bisa dihalangi oleh apapun. Angin, topan, badai, bahkan air tidak menghalangi dia untuk bisa datang menolong murid-muridnya. Ia ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa dia Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha hadir. Dia di atas bukit, tapi dia hadir di atas air, di dekat murid-muridnya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia juga ada di dalam hati kita. Dia Tuhan yang maha hadir. Di dalam ayat-ayat ini dia datang di atas air, di tengah laut, di atas gelombang. Angin tidak akan menggoyahkan dan menghalangi dia. Kita belajar apa lewat ayat ini, lewat kebenaran ini. Tuhan ingin mengajar kepada murid-muridnya bahwa dia berdaulat atas seluruh alam semesta. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Segala sesuatu ada di dalam tangannya. Yesus berkata bahwa segala kuasa ada di dalam tangannya, di bumi dan di sorga. Tunduk dalam kedaulatannya, tunduk di dalam perintahnya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus ingin mengajar murid-murid. Demikian pula lewat peristiwa saat-saat ini. Kesulitan-kesulitan yang saudara hadapi. Kekacauan-kekacauan yang saudara hadapi. Kembali dengar firman Tuhan. Kembali apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara. Sebab hanya firman Tuhan yang akan memberikan solusi kepada saudara dan saya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat ayat 24 dan 25. Kita belajar bahwa
Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Itu yang Tuhan ingin kita belajar. Itu Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Sekalipun kesulitan saudara hadapi, sepertinya tidak ada kunjung selesainya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut. Ini aku, ini Tuhan ada bersama dengan saudara, bersama dengan kita. Dia Maha Kuasa. Dia menguasai semua dan segala-galanya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau kita ada, kita bisa menjadi miliknya. Kita bisa menjadi anaknya. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh kita belajar di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke-26 dan ke-27. Ketika murid-muridnya melihat ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, ayat 26 ini memberi pelajaran kepada kita. Betapa murid-murid itu di tengah-tengah kekacauan yang ada, di tengah-tengah kelelahan yang ada, di tengah-tengah keputusasaan yang ada, seringkali kita kehilangan pengenalan kita kepada Tuhan. Murid-murid pada saat itu berpikir bahwa itu bukan Tuhan. Tuhan yang ia kenal ada di atas bukit. Itu yang di sana bukan Tuhan tetapi hantu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang keadaan pada saat itu mungkin membuat mereka sangat kacau. Sehingga lupa, sehingga mereka tidak peka dan mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan itu yang Tuhan juga mau ajar. Supaya kita mengenal Dia dengan benar, seutuhnya. Bahwa Tuhan yang di atas bukit adalah Tuhan yang sekarang berdiri di depan mereka. Berdiri di atas air. Berdiri di tengah gelombang. Berdiri di tengah badai. Dia berdaulat atas persoalan murid-murid. Dia juga berdaulat atas persoalan yang saudara hadapi saat ini. Dia berkuasa. Dia Maha Kuasa. Sehingga ia harus berteriak. Dalam ayat 27 dikatakan, "Tenang, ini aku." Tuhan berfirman, "Tenang, ini aku." Nah, saudara-saudaraku kasih Tuhan, masih belum sadar murid-murid. Sehingga Petrus kemudian menguji akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu Tuhan dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau itu engkau Tuhan, biarlah aku bisa berjalan di atas air seperti yang engkau lakukan. Tuhan mengizinkan Petrus untuk turun di atas air. Berjalan di atas air seperti ia berjalan. Nah, Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, itu Tuhan nyatakan. Tuhan berikan kesempatan kepada Petrus untuk menikmati akan kuasa Tuhan. Tapi Petrus ketika angin bertiup, angin topan mulai menggoyangkan dia mulai ragu-ragu. Dan dia mulai tenggelam. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, pengalaman Petrus yang luar biasa ini, mungkin Tuhan kita melihat itu dan kita tidak percaya bahwa Tuhan yang ada
bersama-sama dengan kita, hadir di tengah-tengah kita, bisa menolong kita, bisa mengatasi persoalan kita. Dan ketika kita mulai melangkah untuk menikmati janji Tuhan, dan tak kala ada gelombang yang besar, ada persoalan lain yang menerjang kita, kita menjadi bimbang dan kita mulai tenggelam lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan membiarkan Petrus yang ragu-ragu, bimbang karena angin topan yang menggoyangkan dia tenggelam? Tidak. Kenapa Tuhan tidak membiarkan? Karena Tuhan mengasihi Petrus. Karena Tuhan punya rencana bagi Petrus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, demikian juga Tuhan tahu saudara. Mungkin kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kita mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan kita, warung kita mungkin tutup, mungkin kita tidak bisa bekerja mencari nafkah. Dari hari ke hari kita lewati, tapi pemeliharaan Tuhan sudah nyata. Tapi tak kala ada lagi persoalan yang besar datang, dan kita ketika sedang menikmati janji Tuhan, ada persoalan lagi yang besar, kemudian kita hampir tenggelam. Kita mulai bimbang lagi dengan Tuhan. Apakah Tuhan bisa? Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Saya percaya Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita, seperti Ia mengulurkan tangan kepada Petrus. Dia tidak akan membiarkan saudara tenggelam, tidak akan membiarkan saudara binasa karena persoalan yang saudara hadapi. Karena Dia Tuhan yang Maha Kasih. Kasih-Nya sempurna kepada kita. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, berdaulat atas segala sesuatu. Ini pelajaran yang harus kita bisa pegang teguh. Kita pegang tak kala kita menghadapi situasi ini. Situasi yang tidak mudah. Tetapi lewat perikop dan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai akan datang adalah Tuhan yang sama ketika Dia berfirman menciptakan bumi keluar daripada kekacauan, ketidakteraturan menjadi bumi yang teratur dan sangat indah dan sangat baik. Kita percaya kuasa itu juga yang akan membawa kita melewati kekacauan yang ada. Pegang teguh firman Tuhan. Nikmati janji Tuhan. Biarlah iman kita sekarang menjadi iman yang hidup, iman yang nyata. Semua yang terjadi ada di dalam pengetahuan daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Untuk mengajarkan kepada kita, supaya iman kita bukan iman yang doktrinal, literatur, tapi iman yang hidup, iman yang mengalami bahwa Yesus hadir, Yesus ada, Yesus tinggal dalam kita. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang Maha Hadir, Dia Tuhan yang berdaulat atas kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kita tidak lagi terpuruk, tidak lagi putus asa, tapi optimis menghadapi masa depan. Bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk seluruh persoalan yang ada, termasuk semua
keadaan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Roh Kudus, Engkau yang dikirim Bapa untuk mengajar dan menuntun kami dalam segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau akan mengajar lebih jauh, bahkan lebih dalam, agar kami semua, agar jemaat Tuhan semakin berakar teguh di dalam firman Tuhan, supaya mereka boleh belajar menghadapi situasi yang ada, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun mungkin pendeta tidak hadir, sekalipun mungkin pembela sidang tidak hadir, sekalipun saudara meninggalkan, sekalipun tidak ada harapan tampaknya, tapi Tuhan ada memberi pengharapan. Tuhan ada memberi jalan keluar. Tuhan ada memberi kekuatan. Tuhan hadir, Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini. Dalam hari-hari ke depan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami akan hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kota benteng kami, perlindungan kami yang teguh. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami bersandar kepada firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan memberi hikmat akal budi kepada pemerintah, baik di pusat sampai dengan daerah, untuk dipimpin mengatasi persoalan COVID-19 ini. Dan biarlah kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, supaya dengan hikmat, marifat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka bisa memberikan jalan keluar, memberikan ide-ide cemerlang untuk mengatasi persoalan ini dengan baik. Terlebih Tuhan, Engkau juga menolong setiap tenaga para medis yang menghadapi penyakit ini atau virus ini di garis depan. Lindungilah mereka, peliharakanlah mereka, supaya mereka tetap sehat, bahkan terlebih anak-anak Tuhan yang ada dalam bagian itu. Tuhan pakai mereka menjadi berkat, kesaksian yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami sungguh bersyukur bahwa kami adalah milik-Mu. Bukan karena kami baik, tapi semata-mata anugerah Tuhan yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala kelemahan dan kesalahan kami. Berkati usaha apapun yang anak-anak-Mu kerjakan. Dari warung-warung, dari usaha-usaha hari ke hari, bahkan dari mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan. Tuhan memberkati mereka. Lewat keajaiban campur tangan Tuhan, mereka terpelihara, mereka dipelihara. Bahkan lewat semua itu mereka tetap menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.